gimana keadaannya hari ini? Baik gak? Semangat gak? Ibu lihat-lihat, pasti kalian ada yang semangat dan ada juga yang semangat tapi pura-pura. Ketahuan ya. Baiklah, jadi untuk menyemangati kalian semua, ibu akan ajari salah satu tepukan. Tahu nggak tepukan apa? Benar sekali, tepukan semangat. Jadi sebelum kita lakukan sama-sama, ibu akan contohin dulu nih kepada adik-adik semua tepuk semangat itu. Perhatikan baik-baik ya. Tepuk semangat. Semangat. Gitu dia. Ayo, kalau kalian sudah paham, langsung kalian harus peragakan ya sekarang juga. Nggak boleh nanti-nanti. Ibu tunggu nih. Udah? Wah, bagus sekali. Ibu rasa kalian semua setelah melakukan tepuk semangat sudah pada semangat melakukan pembelajaran pada hari ini. Adik-adik, kita baru saja melakukan kegiatan tepuk semangat. Nah, ada lagi nih kegiatan yang harus wajib kita lakukan sebelum melakukan pembelajaran. Ayo, apa? Siapa yang tahu? Menyanyi. Menyanyi boleh juga, tapi ada yang lebih penting. Apa, ayo? Iya, betul sekali. Berdoa. Jadi adik-adik, siapkan diri. Kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin robbal alamin. Adik-adik, tahu nggak kenapa sih kita harus berdoa sebelum melakukan suatu kegiatan? Kakak jelasin ya. Jadi, doa itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, ketika kita berdoa, kita akan senantiasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ketika kita berdoa, kita akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, ketika kita berdoa, segala sesuatu urusan kita ataupun kegiatan kita seperti belajar sekarang ini akan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita akan mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan atas kegiatan yang telah kita lakukan. Seperti saat ini, kita lagi belajar. Paham nggak? Harus paham. Jadi doa itu adalah hal yang utama dan yang penting untuk dilakukan sebelum memulai suatu kegiatan. Adik-adik semua, tahu nggak? Banyak hal yang bersifat positif yang dimana membawa manfaat bagi diri kita, orang lain, maupun lingkungan. Salah satunya adalah kebersihan. Jadi sebelumnya ibu mau nanya, di sini siapa nggak sih yang suka bersih? Yang dimana kalau adik-adik lihat ibu atau ayah atau kakak atau siapapun itu yang sedang bersih-bersih, adik-adik tanpa disuruh langsung mau ikut bersih-bersih. Ada nggak yang seperti itu? Ibu tanya nih. Ada? Oke, bagus sekali ya kalau memang ada. Tepuk tangan. Berarti kalian adalah orang yang benar-benar cinta akan kebersihan. Tahu nggak? Hidup bersih itu baik sekali bagi diri kita. Ada yang tahu kenapa? Yaps, betul sekali. Dimana hidup bersih itu membuat diri kita terjauh dari penyakit. Hidup bersih itu membuat diri kita terjauh dari namanya bau. Dan hidup bersih itu akan membuat hidup kita lebih bersemangat ketika menjalani hari. Seperti itu deh. Ya enggak? Ya dong. Jadi siapa yang semangat ketika rumahnya bersih? Angkat tangan. Wah, semuanya semangat ya. Adik-adik,
sesuai dengan pembahasan singkat kita tadi, maka hari ini kita akan belajar materi kelas 2 pada tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 1 yaitu hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Dan pembelajaran kedua untuk muatan pelajaran PJOK, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Katakan siap untuk memulai pembelajaran. Siap? Siap! Yeay! Adik-adik, coba amati gambar berikut ya. Baik, sudah diamati belum? Sudah. Oke. Jadi, adik-adik, gambar ini merupakan suasana di halaman rumah Dayu. Nah, Ibu punya pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Pertanyaan kedua, sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan barusan tadi, adik-adik simak baik-baik ya audio singkat berikut ini. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, gimana? Udah bisa paham nggak sekarang? Ibu tanya ya jawabannya. Pertanyaan pertama tadi, apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Apa hayu? Pintar sekali. Jadi, Dayu dan keluarga sedang membersihkan rumah bersama-sama. Tanpa terkecuali ya, ayah, ibu, kakak, adik membagi tugas untuk membersihkan halaman rumah mereka. Paham nggak? Paham, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Jadi, sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarganya? Payu. Pintar sekali. Jadi, sikap yang ditunjukkan Dayu dan keluarga adalah bersatu dalam keberagaman. Itu semua dikarenakan antara ibu, ayah, Dayu, dan adiknya bersama-sama mengerjakan suatu kegiatan. Dan itu merupakan salah satu contoh hidup rukun. Jadi, adik-adik, tahu nggak apa itu hidup rukun? Betul sekali. Jadi, hidup rukun di rumah artinya saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antara sesama anggota keluarga di rumah. Dengan hidup rukun, kesatuan dan persatuan dapat terjaga dengan baik. Kerukunan yang terbina baik dalam keluarga dapat menghindarkan kita dari permusuhan, sehingga kehidupan menjadi harmonis. Kita juga merasa aman, tentram, dan damai. Kemudian, semua pekerjaan seperti membersihkan rumah dan lain sebagainya bisa terselesaikan dengan mudah. Sekarang, sudah paham dong hidup rukun dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan di rumah. Baik, berarti sudah paham semuanya ya? Masih semangat ya adik-adik? Semangat! Baik, adik-adik, penasaran nggak gimana hasil halaman rumah Dayu ketika sudah dibersihkan bersama-sama? Penasaran? Yeay! Ini dia gambar halaman rumah Dayu yang sudah bersih. Nah, adik-adik, coba diamati dulu gambar ini ya. Nah, kakak mau nanya, apakah di halaman rumah adik-adik bersih dan rapi seperti halaman rumah Dayu? Bersih? Oke. Kadang kotor, tapi sudah dibersihkan. Oke. Baik adik-adik. Jadi, tugas selanjutnya adik-adik harus menuliskan gambaran dari halaman rumah masing-masing ya. Kemudian bacakan hasil tulisannya di depan orang tua masing-masing. Cara bacanya dengan baik dan benar, menggunakan intonasi yang tepat dan jelas. Adik-adik, masih ingat nggak pelajaran kemarin? Ada yang masih, ada yang udah lupa ya. Baik, adik-adik, untuk mengingat lagi bagaimana membaca teks dengan intonasi yang tepat dan jelas, adik-adik bisa menyimak audio berikut. Halaman rumah Dayu sangat bersih dan semua fasilitas tersusun rapi, mulai dari meja dan kursi, ayunan yang tersusun rapi, bunga-bunga bermekaran, terlihat indah dan asri.
serta pohon yang tumbuh hijau yang merupakan sumber oksigen. Terlihat juga kupu-kupu yang sedang menghisap sari bunga yang membuat keindahan semakin terlihat di halaman rumah Dayu. Tidak ada terlihat sampah yang berserakan. Semua elemen tersusun dengan sangat indah. Gimana sekarang? Udah paham bukan? Yaps, kalau begitu jangan lupa tugas bahasa Indonesianya dikerjakan dengan baik dan tunjukkan kepada orang tua kalian. Oke? Oke. Omong-omong, adik-adik masih semangat nggak untuk melanjutkan pembelajarannya? Semangat. Masih. Tapi untuk mengcas energi kita supaya makin semangat, kita tepuk semangat lagi yuk. Masih ingat kan tepuk semangat tadi? Masih. Oke, kita tepuk semangat bersama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Baik, kita lanjutkan lagi ya untuk materi terakhir yaitu PJOK. Sebelumnya, tahu nggak adik-adik, halaman rumah yang bersih bisa dipakai buat berolahraga. Nah, pembahasan terakhir kita pada pertemuan kali ini adalah keseimbangan statis pada posisi berdiri. Ada yang pernah dengar kata keseimbangan statis nggak? Belum? Oke. Jadi, keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Keseimbangan melibatkan berbagai gerakan di setiap segmen tubuh dengan didukung oleh sistem keseimbangan statis, artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Untuk melatih keseimbangan statis diperlukan latihan yang rutin dan persiapan fisik yang kuat. Karena tanpa keduanya, kita tidak dapat melakukan gerakan keseimbangan atau mempertahankan kesetimbangan. Seperti itu adik-adik. Baik, ada 4 posisi keseimbangan statis pada posisi berdiri. Adik-adik bisa simak video berikut ya. Ayo kita melakukan keseimbangan statis. Berjinjit sambil bertolak pinggang, mengangkat satu kaki lurus ke depan, berdiri menyerupai huruf T atau merentangkan kedua tangan, berdiri dengan sikap kapal terbang. Sudah tahu kan bagaimana cara melakukan keseimbangan statis? Sampai jumpa. Yeay, ayo adik-adik, apa saja nih dari keempat posisi keseimbangan statis yang baru saja kita ketahui tadi, mana posisi yang adik-adik sudah pernah lakukan sebelumnya? Ayo. Yaps, adik-adik di rumah, agar terbiasa untuk mempertahankan keseimbangan statis ini harus berlatih dengan bantuan orang tuanya di rumah ya. Kalau sudah bisa dan terbiasa, adik-adik bisa mulai latihan sendiri ataupun dengan teman-temannya. Paham? Baik. Adik-adik, itu sudah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi dari awal pembelajaran sampai akhir, apa aja sih yang adik-adik paham sampai sekarang materinya? Ya, betul sekali. Kita sudah belajar tentang hidup bersih dan sehat. Kemudian kita belajar tentang hidup rukun. Kemudian kita belajar tentang membaca dengan intonasi yang tepat dan jelas. Kemudian kita belajar tentang posisi keseimbangan statis. Jadi banyak sekali ilmu yang kita dapetin dari pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pertemuan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, amin. Baik adik-adik, terima kasih sudah mau semangat belajar dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari pertemuan ini lebih bermanfaat. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.